Malam adik-adik, ada berita penting nih. Kelas online melalui Zoom akan dimulai kembali pada hari Minggu 20 Februari 2022 untuk kelas 3 sampai SMP. Jam 9 pagi, don't miss it ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama kakak Helen Boru Manulang dan juga Bang Rian Purba. saat ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum ibadah kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Yo ayo teman kita ke gereja. Ayo teman kita ke gereja. Yo ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Yo ayo teman kita ke gereja. Yo ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Wah, Kak Helen, kayaknya adik-adik yang di rumah sudah semakin semangat nih untuk ibadah. Ya benar banget nih Bang Rian, tapi biar lebih semangat lagi gimana kalau kita yel-yel dulu ya Bang Rian? Wah, Kak Helen ingat yel-yelnya? Masih inget dong, adik-adik di rumah juga pasti masih inget kan? Kalau kakak bilang, anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Ulangin lagi Kak, ulangin. Mungkin adik-adik masih ada yang mengikuti. Oke, kita ulang lagi ya adik-adik. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Wah, kakak Helen yakin nih Bang, pasti adik-adik yang di rumah udah pada semangat. Nah, kalau sudah semangat, adik-adik yang di rumah untuk memulai ibadah, dipersiapkan ya Alkitabnya, persembahannya, dan juga hatinya untuk menyembah Tuhan. Oke adik-adik? Dan untuk memulai ibadah, kita mulai dengan saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Helen, lagu pertama kita apa ya Kak Helen? Kita akan memasuki ibadah, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian dengan Penuh Sukacita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja,
Sang Raja. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin, megang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus itu selalu menolong kita di saat kita sedang susah. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Anak-anak sekolah minggu, tita Allah pada minggu ini adalah tita ke-10, dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya, laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, abang yakin adik-adik di rumah tahu bahwa kasih Tuhan itu luas banget. Oleh sebab itu, ayo kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, epistel minggu ini ayat bulanan bulan Februari tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 21. Demikianlah bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, di dalam kehidupan kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur dengan Penuh Sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya,
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kakak akan membacakan warta Minggu 6 Januari 2022. Warta yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Epifanias. Lalu warta yang kedua untuk khotbah di minggu ini tertulis pada Yohanes 8 ayat 12. Nah, adik-adik juga bisa menyiapkan untuk khotbah di minggu depan yang tertulis pada Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Untuk warta yang berikutnya, untuk ayat hafalan di bulan Februari tertulis pada Matius 7 ayat 21. Kita coba bareng-bareng ya adik-adik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, adik-adik jangan lupa dihafal, direkam, dan dikirim ke kakak abang guru sekolah minggu ya. Untuk warta yang terakhir, untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun tanggal 31 Januari sampai 6 Februari, ayo siapa? Angkat tangannya. Kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunmu, Tuhan memberkati. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Aku Mau Mendengar Firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Adik-adik kita nyanyikan dengan bahasa Batak ya. Naing doa UPG hatami Tuhan. Naing doa UPG hatami Tuhan. Marhuaso hatampa ubahon awon. Marhuaso hatampa ubahon awon. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita mengharap semuanya sehat-sehat. Nah, adik sekolah minggu, walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi Inang percaya setiap ibadah kita selalu
bersuka cita, menyanyikan lagu pujian dengan hati yang gembira. Nah, adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk segala kemurahan hati Tuhan yang boleh kami terima. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik sekolah minggu, yuk kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada minggu ini yakni tertulis di kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Ini kitab Yohanes perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya. Ini adalah kitab perjanjian baru. Nah, sudah dibuka kalau Alkitab Pinang halaman 114. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Nah, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yuk kita ulangi sekali lagi membacanya. Maka kata Yesus berkata pula kepada banyak orang, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang dunia. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, di sekolah minggu yang menjadi tema minggu kita adalah Yesus terang dunia. Nah, adik-adik sekolah minggu bisa bayangkan enggak jika tidak ada terang? Kalau tidak ada terang, bisa bayangkan enggak? Pasti akan gelap, ya adik-adik. Pasti akan gelap. Nah, berarti dengan adanya terang, ya berarti dengan adanya terang, ini kita contohnya yang menerangi satu ruangan adalah ini banyak lilin. Ya, ada bisa menerangi ruangan, juga di rumah bisa menerangi ruangan dengan ada listrik yang sudah ada di rumah kita masing-masing. Nah, tadi sudah yang bertanya tadi, bisa nggak adik-adik bisa bayangkan kalau gelap itu, kalau tidak ada terang pasti gelap sekali. Kalau udah gelap bagaimana adik-adik? Kita mau jalan, tidak tahu apa ada di depan apa tidak. Ya, kita jalan misalnya tiba-tiba ada meja kita dubruk, bisa jatuh kan adik-adik. Nah, ternyata terang itu sangat perlu sekali. Nah, kalau ada terang, ini bisa menggerakkan, ya. Ini bisa kalau ada terang kita bisa melihat dan bergerak. Nah, kalau tidak ada terang kita akan duduk saja. Siapa di antara adik bisa duduk terus? Pasti tidak ada yang kuat duduk terus ya. Gelap lagi pasti takut, mama, pasti seperti itu. Nah, ternyata perlu sekali ada terang ini untuk melihat dan bergerak. Nah, dalam firman ini adik-adik, Yesus mau mengatakan seperti ini tadi di ayat 12, Aku adalah terang dunia. Ya, Yesus mengatakan, Aku adalah terang dunia. Ya, coba kita lihat di sini gambarnya. Karena ini gambarnya ya. Yesus mengatakan bahwa Akulah terang dunia. Nah, Yesus mengatakan seperti ini, Akulah terang dunia, ya. Akulah terang dunia. Jadi di sini kita lihat Yesus mengatakan dalam firman ini Yesus menyebutkan dirinya sebagai terang dunia. Nah, kenapa Yesus mengatakan sebagai terang dunia? Karena Yesus ini juga banyak sekali adik-adik melakukan hal-hal yang besar, ya. Melakukan hal-hal yang besar, ya. Yesus ini banyak sekali melakukan hal-hal yang besar. Seperti apa sih yang dilakukan oleh Yesus ini? Nah, Yesus ini peduli kepada orang-orang kecil. Ya. Yesus ini selalu mengajar orang banyak di gereja. Ya.
di tempat ramai, ya Yesus selalu mengajarkan. Nah, Yesus mengajar. Nah, Yesus juga mampu menyembuhkan orang sakit, adik-adik, ya. Kita banyak melihat cerita tentang Tuhan Yesus. Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit sudah cukup lama, ya. Misalnya seorang laki-laki yang sangat merindukan kesembuhan, ya, yang sudah hampir 38 tahun, ya, dia menunggu mengharapkan kesembuhan, lalu Yesus peduli. Yesus pernah menyembuhkan orang buta, ya, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, ya. Lalu Yesus pernah menyembuhkan seorang janda. Ya, Yesus banyak melakukan hal yang baik. Nah, Yesus juga mampu mengusir roh jahat dan banyak hal yang lain lagi, adik-adik. Nah, melihat hal ini, orang bertanya-tanya, siapa sih dia yang mampu melakukan hal itu semua? Nah, makanya Yesus menjelaskan, ya, bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Nah, bahwa dia adalah terang dunia. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dari pernyataan Yesus ini, dia mengatakan dengan tegas tadi bahwa dia adalah terang dunia. Yesus ini adalah, coba kita lihat, dia adalah terang dunia. Nah, siapa yang mengatakan, lalu mengatakan, aku adalah terang dunia? Nah, barang siapa yang mau mengikuti dia harus memiliki terang dalam hidupnya. Jadi siapa kita yang mau mengikuti Yesus harus memiliki ada terang dalam hidup kita. Nah, bagaimanakah supaya terang dalam hidup kita? Itu kita mau berbicara, mau bertindak, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya, yakni melakukan hal yang terpuji, ya, tidak menyakitin hati orang lain, tapi melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, barang siapa yang mengikut aku, dikatakan harus memiliki terang dalam hidupnya. Lalu orang-orang, dia mengatakan kan terang dunia. Adakah orang yang tidak senang dengan pernyataan Yesus? Ada, adik-adik. Ya ada. Itu orang-orang yang benci kepada Yesus. Orang-orang yang menganggap Yesus itu menjadi saingan mereka, yakni orang-orang Farisi. Ya, sehingga itu tidak benar, itu mereka ragu. Nah, untuk itu Yesus jelas lagi menegaskan, mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Kok Yesus bisa mengatakan, ya adik-adik? Yesus mengatakan adalah terang dunia karena apa, adik-adik? Karena Yesus itu berasal dari Bapa, ya. Karena Yesus itu berasal dari Bapa dan dia adalah terang dunia. Karena itu dia adalah, makanya dia berbicara, ya, karena dia berbicara bagi Bapa dan dia adalah anak Bapa di surga. Jadi sehingga mengatakan aku adalah terang dunia. Itu dia mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Jadi siapa yang percaya kepada dia, ya, percaya kepada dia, kita adalah harus menjadi terang. Nah, di sekolah minggu dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia dan kita baru percaya kepada dia. Nah, orang yang mengatakan bahwa kita adalah sebagai pengikut Kristus, pengikut dia, kita harus mau menjadi anak yang peduli. Ini ya, ya, anak yang mau peduli dia kepada orang lain. Jadi kalau ada orang tua, ada nenek, kita tidak boleh kita tidak boleh menyakiti hati mereka, ya, atau membentak mereka atau tidak mempedulikan mereka. Tetapi kita harus menjadi anak yang peduli dan penyayang. Karena itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, Yesus tadi mengatakan akulah terang dunia, ya. Dia adalah terang dunia yang menerangi, ya. Dia adalah terang dunia, ya. Yesus adalah terang dunia. Nah, setiap orang yang mau mengikut dia, dikatakan dia harus hidup di dalam, dia harus memiliki terang dalam hidupnya. Artinya tidak ada dalam dirinya
kemarahan, dendam, membenci orang, tetapi ada dalam dirinya adalah kebaikan yang sudah dikuasai dan hidup di dalam roh Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Nah, adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau mengikut Tuhan selalu? Ya, kalau kita mengikut Tuhan, ada satu lagunya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, kalau kita mengikut Yesus, kita harus tetap setia dan tidak mau berbalik. Nah, bagaimana caranya? Karena kita adalah anak-anak Tuhan dan kita akan menjadi anak terang, maka kita harus selalu di dalam ibadah. Walaupun sekarang ini masih tetap beribadah di rumah saja, tetapi kita harus bilang, "Mama, pagi-pagi bangun, Ma, aku mau ibadah dulu baru main-main." Itu adalah anak Tuhan. Nah, siapa di sini anak Tuhan? Tentu semua kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekali lagi kita nyanyi yuk. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yuk kita menjadi pengikut Yesus yang selalu setia dan menjadi terang. Dan Yesus mengatakan, Yesus adalah terang dunia yang menerangi semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum menyerahkan persembahan, mari kita bernyanyi Dison Adong Hubuan Tuhan. Dison Adong Hubuan Tuhan, parbueni ngolutku nasotar dok niam, sadia margana Tuhan. Ini rajuman sudah dengan basam, jalma Tuhan sailas marohan. Tanganku na memet da Tuhan, nasohe amasari dope awon Tuhan, rohaku mahulehon Tuhan, boy pelehonoku gabelas ni rohang, jalma Tuhan sailas marohang. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami, terima kasihku. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Bang Bagas Arwan yang akan memberikan tugas prakarya bagi adik-adik semuanya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas, pensil, pulpen, gunting, dan krayon. Pertama-tama, adik-adik mengambil pensil lalu menggambar garis mengikuti setiap sudut secara melengkung agar membentuk setengah lingkaran. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Jangan lupa menambahkan garis di bagian luar, garis di bagian dalam, dan garis-garis yang menghubungkan kedua setengah lingkaran. Kemudian adik-adik mengambil ballpoint lalu menuliskan bagaimana adik-adik menjadi terang seperti membantu sesama, membantu orang tua, berprestasi di sekolah, menjadi contoh bagi teman dan adik, dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Kemudian adik-adik mengambil gunting lalu menggunting sisi luar dari setengah lingkaran tersebut sehingga membentuk setengah lingkaran. Adik-adik bisa meminta bantuan orang tua agar adik-adik tidak terluka saat menggunakan gunting. Kalau sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik mengambil krayon warna kuning lalu mewarnai pada bagian setengah lingkaran bagian dalam, kemudian pada sisi-sisi yang abang tandai dengan krayon warna kuning. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian adik-adik mengambil krayon berwarna biru dan menandai dan mewarnainya pada bagian-bagian yang abang warnai dengan warna biru. Kalau sudah, hasilnya seperti ini adik-adik. Kalau sudah, adik-adik bisa mengumpulkannya ke abang kakak guru sekolah minggu paling lambat hari Rabu. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dengan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih.
satukan kita darah kita bergandengan tangan dalam kasih hati bersama tentang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita.